Ken Sagopi seri 107 Kongso Dewa Dujago. Sementara itu, di Sengkopuro Prabu Anom Kongso Dewa dan Dityo Suratimontra menjadi gelisah. Sudah beberapa pekan belum ada kabar tentang pasukannya yang ke Widoro Kandang. Sama sekali belum ada kabar. Mereka tidak bisa menduga-duga apa gerangan yang terjadi terhadap mereka. Bahkan ketika ada prajurit Sandi yang kembali pun sama sekali tidak mengabarkan bahwa pernah ada sepasukan prajurit yang pernah sampai di Widoro Kandang. Gila, mereka tersesat di mana? Umpat Dityo Suratimontra. Prajurit Sandi itu justru mengabarkan bahwa anak-anak Basudewa telah kembali ke Keraton Mandura. Mereka memang sudah tidak terlihat lagi di Widoro Kandang. Noroyono yang biasanya menggembala sapi dengan serulingnya, kini sudah tidak terlihat lagi. Demikian juga anak berkulit putih bule, sudah tidak pernah terlihat lagi pula. Menurut para prajurit Sandi, mereka memang telah kembali ke Mandura. Kenapa begitu sulit membunuh anak-anak itu? Keluh Kongso Dewa. Apakah kita gecak perang, diserang langsung saja negeri Mandura itu? Usul Kongso Dewa. Gabungan prajurit Gwo Sarong dan Sengkopuro akan mampu menghancurkan negeri Mandura, imbuhnya. Kami tidak takut, tetapi perlu diperhitungkan pula bahwa selain prajurit Mandura yang kuat, Kadipaten Kumbino pun kini semakin kuat. Aku dengar pula Kadipaten Lesanpuro, bagian dari Mandura, telah digabung dengan negeri Gerboruci yang bertetangga, juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Jawab Dityo Suratimontra. Kita mesti memikirkan cara lain untuk merebut tahta Mandura. Aku tidak puas jika hanya sebagai Prabu Anom di Sengkopuro. Mandura harus kita rebut, berkata Kongso Dewa dengan tegas. Dalam kesempatan itu, prajurit Sandi itu juga melaporkan bahwa di Widoro Kandang ada dua anak gadis yang sangat cantik dan mempesona. Yang seorang berkulit kuning langsat cantik dan lincah, sedangkan yang seorang berkulit hitam manis matanya berbinar sangat mempesona. Ia kalem, tidak banyak berbicara namun begitu anggun. Menurut hemat kami, mereka cocok sekali sebagai permaisuri di Keraton Sengkopuro ini, berkata prajurit Sandi itu. Bagaimana Paman? Pertanyaan Kongso Dewa kepada Dityo Suratimontra sambil sedikit tersenyum. Aku setuju. Selama ini anak Mas Kongso Dewa yang sudah lebih dari dewasa itu lupa memikirkan seorang permaisuri. Terlalu sibuk berguru ilmu Jaya Kawijayan. Jawab Dityo Suratimontra. Bawa kedua anak itu kemari, nanti aku yang memilih. Pasti tidak sulit membawa mereka ke sini. Perintah Prabu Anom Kongso Dewa kepada prajurit Sandi itu. Sementara itu, di Widoro Kandang, Ugrasena semakin sering berkunjung. Ken Sagopi pun sudah tidak canggung lagi terhadap Raden Ugrasena. Terlebih Raden Ugrasena yang pandai bergurau itu sering membuat Ken Sagopi terpingkal-pingkal senang. Kiontogopo selalu tahu diri. Ia lebih banyak melakukan kegiatan di luar pendopo Kademangan. Bahkan kini Ken Sagopi telah berbadan dua lagi. Betapa bahagianya Raden Ugrasena mengetahui
hal tersebut. Demikian juga Ken Sagopi. Larasati dan Roro Ireng sangat senang ketika mengetahui akan mempunyai adik. Larasati dan Roro Ireng yang selalu pergi berdua itu tidak menyadari bahwa seseorang selalu memperhatikannya. Ia orang yang selalu memperhatikan itu mencari peluang untuk bisa menculik mereka. Atau paling tidak, salah satu dari mereka untuk dipersembahkan kepada rajanya, Prabu Anom Kongsodewo. Namun sampai kini kesempatan itu belum terbuka. Jauh di seberang hutan, di kaki Gunung Argosonyo, Kokrosono giat berlatih permainan gada di bawah pimpinan seorang Brahmana. Bersambung. Kalau nafsu angkara sudah merasuk, maka segala cara akan ditempuh.